Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Afwan bertanya di luar tema. Ada 2 pertanyaan. Saya sering mengajak istri dan anak saya yang berumur 3 tahun menghadiri kajian sebagai pendidikan untuk istri saya. Seringkali istri saya bahkan ummahat lain yang membawa anak ditegur supaya mengondisikan anak kami. Akan tetapi dengan nada yang kurang mengenakan dari salah seorang ummahat, sampai-sampai istri saya trauma tidak mau ikut ke kajian di masjid A. Jangan-jangan Al-Faruq ini. Masjid A. Dikarenakan ada ummahat tersebut. Mana yang lebih utama, untuk istri saya, Ustadz di rumah saja, atau bagaimana? Sedangkan kalau di rumah saja sangat sulit untuk mengikuti kajian via streaming. Yang kedua, ketika istri saya ikut ke kajian, mana yang lebih utama untuk istri saya? Ikut sholat berjamaah bersama imam, atau sholat sendiri duluan ketika sudah azan, dikarenakan mengkondisikan anak supaya tidak mengganggu yang lain pada saat sholat berjamaah. Pertama, kalau seandainya ya seseorang itu hadir kajian kemudian dia membawa anak yang masih kecil, maka ya seorang muslim ya di sini dia saling tolong menolong ta'awun. Kalau misalnya ya ada anak kecil mungkin nakal, atau mungkin namanya anak kecil kadang-kadang lari ya, kadang berkuciak dan semisalnya, maka kita yang di sampingnya melihat ada orang tuanya sudah berusaha menjinakkan anaknya, maka jangan kita maki-maki orang tuanya, karena dia sudah berusaha. Lain orang tuanya kada tahu sama sekali, anaknya berkuciak, orang tuanya pura-pura kada melihat, iya anaknya. Tapi kalau orang tuanya berusaha mengambil anaknya, ditenangkan anaknya dan apa macam, maka kita berusaha berlapang dada, ya berusaha berlapang dada. Kemudian kedua, orang tua juga ketika membawa anaknya, maka dilihat anaknya ini. Kalau anaknya ini misalnya, kalau di dalam itu pasti mengganggu orang berataan, ada ummahat lagi menulis apa macam-macam, ditendangnya mejanya misalnya, iya, atau macam-macam, dia melakukan banyak kegaduhan di dalam tersebut. Maka kita sebagai orang tua kalau melihat anak kita demikian, maka bawa anak itu menjauh keluar. Kita bisa mendengar kajian di luar, bawa menjauh keluar, ajari anak itu, tenangkan dia ya. Kalau masih misal gasing aja Ustadz, tetap kita bersamanya di luar, itu tidak ada masalah ya. Maka orang tua juga melihat kondisi anaknya, dan jamaah juga melihat. Kalau orang tuanya sudah menegur, sudah melihat, maka sudah, jangan yang di ultimatum ya. Kenapa? Karena itu tidak baik ya. Seorang muslim dia berusaha ya memberikan uzur kepada ya saudaranya muslimah. Maka kalau orang tuanya sudah berusaha mengatur anaknya, berusaha dia menangkap anaknya, tapi anaknya lapas terus, maka sudah Anda nggak perlu ikut campur ya, biarkan ya. Kalau Anda ingin membantu menenangkan silakan, tapi kalau kita ingin mengatakan ya esok jangan dibawa lagi anaknya lah misalnya, jangan ya, itu akan menimbulkan ya dampak yang kurang baik. Terus bagaimana caranya? Kita punya anak ya, anak kita tenangkan, kita ajari di rumah, nak ya, kalau ke masjid ya jangan buka-bukaan, jangan bergaya-gayaan. Kelanakan itu kalau daripada di rumah inggih bahaya inggih muai ya. Pas sampai di masjid, inya keluarnya tahu abah dan umminya kena keluar sarik. Iya, kelanakan itu pintar luar biasa. Iya, dia bilang inggih. Tapi pas di dalam, wah, dikeluarkan semampunya. Yang kadang keluar di rumah, keluar di masjid. Iya. Ya kelanakan demikian. Iya, dia tahu abi dan umminya kada mungkin sarik. Umminya senyum kecut aja. Iya, senyum kecut karena pas datang kucubit ini anak-anak. Iya. Tapi di hadapan orang kan jangan, nak, sampai di rumah kena dicubit anak ini. Iya. Kadang demikian orang tidak mau ya menampakkan dia kasar sama anaknya. Maka kalau kita lihat ya saudara kita itu sudah berusaha mendamaikan anaknya, menjaga anaknya, maka kita yang ada itu memiliki sifat taghaful, sifat-sifat pura-pura kada paham. Itu penting ya dimiliki. Jangan pura-pura pian memperhatikan, anak siapa, anak apa. Kalau kita lihat umminya sudah ngaji, pura-pura taghaful, pura-pura kada melihat. Itu sifat yang lebih baik. Kenapa? Karena itu menjadikan orang tuanya tidak tersinggung, tidak merasa ya. Tetapi kalau orang tuanya tidak menegur anaknya, membiarkan anaknya di sini,
seseorang mengingatkan kepada orang tuanya, ini mungkin anaknya diambil ya dengan cara yang halus ya. Karena emang ini dilema bagi panitia masjid dan bagi jamaah masjid. Kelanakan ini diapakan? Ya, kenapa? Karena kalau kada dibawa ya, abah dan uminya kadang-kadang kompat kajian ya. Kalau dibawa mengganggu orang, maka harus ya panitia masjid juga jamaah masjid memikirkan anak-anak ini seperti apa. Mungkin dikasih ya, disuruh menggambar ya, disuruh menulis, dikasih kertas, disuruh menggambar. Dulu kita di Madinah itu kalau ada juga kita kajian ya, untuk di rumah-rumah itu kalau ada anak-anak kecil itu dibawa, nggak ada masalah, dikumpulkan dia di satu tempat ya, di satu tempat, kemudian dikasih alat untuk dia menggambar, mewarnai ya. Anak-anak itu menggambar, tetapi subhanallah dikasih menggambar 10 menit untuk mata. Kadang-kadang harus dikasih mainan lagi ya, dia harus dikasih mainan lagi, tapi itulah anak-anak. Tetapi kita juga harus kreatif, jangan sampai juga maslahat yang besar ini ya tidak didapatkan oleh kebanyakan orang. Maka ini juga tantangan ya bagi orang panitia masjid ya, kalau anak-anak ini sebaiknya apa ya. Kalau mungkin kalau menyediakan ada mainan di luar masjid, kelanakan permainan itu afdal ya, dia di luar masjid dia bermainan ya, sesamanya dia gitu, atau dia sibuk dengan melukis, dengan menggambar, mewarnai, atau menyewa seseorang yang mengurus untuk anak-anak ini, maka itu baik, itu bagus ya, karena itu bentuk kita memfasilitasi orang untuk datang ke masjid. Intinya segala sesuatu kesalahan, maka hendaklah kita menyampaikannya, menegurnya dengan cara yang baik. Menegur cara baik, orang akan memperbaiki. Menegur dengan cara yang kasar, orang juga akan memperbaiki, tapi dampaknya tidak baik. Kita mencari dampak yang baik. Kemudian kalau kita di dalam masjid, kemudian anak kita itu mengganggu orang ketika sembahyang dan tidak ada yang bisa menghalanginya atau mencegahnya, nggak apa-apa Anda tidak sholat berjamaah ya, karena untuk mengamankan si anak ini. Tapi kalau anak Anda cuma sekedar dia kadang sembahyangnya gelisah tapi kadang mengganggu orang, kita sembahyang. Karena kata Nabi, orang itu kalau sudah berada di jamaah maka sholatlah berjamaah walaupun itu seorang wanita, kalau dia sudah berada dalam masjid. Taib. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.